mengelola lahan seluas ini tuh membutuhkan air dari sumber mana ya Pak? Dari tanda hujan atau bagaimana? Oh, ini kalau di sini Mbak ya, itu airnya dari gunungan, bukan dari tanda hujan. Jadi setiap panen ada penggarapan setahun 3 kali penuh. Gitu. Jadi untuk pengolahan lahannya itu seperti apa ya Pak? Untuk lahan pertanian yang Bapak garap. Lahan pertanian ini setiap saya garap itu ya, kalau itu masalah biaya kan apa. Dari segi pengolahan tanahnya, dari biayanya juga. Cara pengelolaan tanah ini saya membutuhkan itu traktor, eh, itu yang dinamakan bajak ya, bajak sawah, itu membutuhkan biaya sekitar 350, dan yang mencakul itu sekitar 500. Itu untuk berapa orang ya untuk menyangkut itu? 5 orang untuk 2,5 hari gitu, tapi setengah-setengah gitu. Kalau masalah benih itu saya beli dari toko eh, pembibitan. Jadi yang saya beli ini bibit dari jenis 42 itu yang saya beli, impari 42. Terus setelah itu saya beli dari toko, itu saya rendam sehari semalam. Seterusnya sehari semalam saya tas Mbak ya, saya tas, terus saya biarkan 2 hari semalam, itu baru terik-terik gitu, ngecambah istilahnya itu. Nah, itu saya sudah mempersiapkan lahan untuk pembibitan, itu sudah saya siapkan. Setelah itu langsung saya taburkan. Setelah saya taburkan merata, secara merata, terus saya tutupi dengan jerami yang barusan panen itu. Ya, saya tutupi jerami lah gitu. Lalu itu saya tunggu sampai untuk masa tanam gitu. Untuk proses penanamannya itu menggunakan jarak tanam berapa, terus umur bibitnya itu sudah berapa hari gitu, gimana? Oh, cara tanam ya, cara tanam itu saya membutuhkan itu Pak, Mbak, garisan itu sekitar 25 cm. Nah, itu saya buat garisan itu kotak-kotak gitu, silang ya, kotak. Terus setelah itu bibit sudah umur 22, biasanya 22 itu sudah saya tanam. Itu mulai tanam awal ya, itu sudah 22 hari gitu. Berarti itu dalam mempersiapkan benih, kita juga sudah mempersiapkan lahan untuk penanaman ya, dari kayak seperti pengolahan lahannya, habis itu mengatur jarak tanam seperti itu, baru langsung melakukan proses penanaman seperti itu ya. Selanjutnya untuk proses budidaya itu apakah memerlukan pemupukan atau bagaimana, itu boleh dijelaskan Pak? Ya tentu saja Mbak, kalau sudah tanam itu membutuhkan pupuk. Nah, pupuk itu yang saya pakai sementara ini untuk yang awal ya itu ya. Untuk yang awal itu biasanya saya pakai itu Korea, terus
Ponska, terus itu saya campur dengan SP36 ya, SP36 itu macam tiga itu Mbak. Untuk takarannya dari seluas lahan yang Bapak punya ini memerlukan berapa kilo dan biaya yang dikeluarkan itu sekitar berapa? Yang saya pakai itu biasanya sekitar kalau ureanya itu 18 kilo, terus ponskanya 30 kilo, terus pupuk 36 itu saya pakai 15, sekitar itu Pak. Untuk biayanya perkiraan? Oh ya, sementara ini karena pupuk ya termasuk sekarang mahal Pak ya, itu sekitaran 300 lah. Itu untuk sekali masa pemupukan ya Pak. Iya. Itu proses pemupukannya dilakukan berapa kali dan di umur tanaman yang berapa ya? Yang saya pakai ini pertama saya pakai umur 10 atau 12 hari. Yang sering saya pakai 10 hari itu awal. Nah, yang kedua itu biasanya 40 hari. Itu dosisnya penggunaan antara pemupukan pertama dan pemupukan kedua itu sama ya? Tentu beda Mbak. Yang kedua itu lebih sedikit dari yang awal. Itu kendala apa yang Bapak alami dalam budidaya tanaman kaldu? Oh ya, kalau hama itu pasti Mbak. Kalau hama itu biasanya mulai awal, mulai pupukan pertama itu sudah saya berikan obat, ya obat itu insektisida lah. Untuk proses pemanenannya itu bagaimana ya? Alat yang dibutuhkan itu apa aja dan juga tenaga kerja untuk proses pemanenan itu butuh berapa orang dan biayanya itu berapa ya Pak? Kalau saya memanen padi saya ini saya pakai itu blower Mbak. Nah, blower itu yang pakai blower itu kira-kira sekitaran orang itu 6 orang. Tuh. Biayanya yang dibutuhkan Biayanya itu di sini sekitar 700. Tuh. penanganan pasca pemanenannya itu seperti apa? Setelah panen itu setelah bloweran ya Mbak ya, setelah berupa gabah itu biasanya saya keringkan di sawah kalau musim panas. Kalau musim hujan biasanya saya bawa ke lokasi slab itu sendiri, jadi saya tidak perlu untuk mengeringkan sendiri. Tapi kalau musim panas biasanya saya keringkan sendiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya izin untuk mengakhiri wawancara ini dan Bapak bisa melanjutkan ke aktivitas lainnya. Oh iya Mbak, terima kasih atas kedatangannya. Saya mohon maaf karena di sini ya keadaan begini ya. Terima kasih Mbak. Ya silakan.